Sebagai mantan putri Indonesia kan banyak hubungan dengan pariwisata. Kira-kira apa sih pendapat Mbak Enji ini untuk bidang pariwisata Indonesia, khususnya Pulau Bali dan pulau-pulau sekitar Pulau Bali yang indah-indah ini? Apa sih? Itu tidak akan dibuat oleh Pulau Bali. Yakin 5 tahun lagi sampah numpuk di mana-mana, banjir di mana-mana karena sampah, dan Bali pasti akan ditinggalkan. Aku tuh terlalu yakin orang-orang Indonesia itu pinter-pinter. Pinter sekali. Bisa kok dia ngubah sampah itu. In a larger extent, kita tuh ingin mengatakan bahwa ini yang kita punya loh sekarang, ya kan? Dan kita nggak bisa deny, orang tuh masih ke Bali sampai hari ini, ya Allah. Waktu kalau di Bali tuh tak terasa, apalagi kalau ngobrol sama Maden nih, orangnya luar biasa. Kekayaan budaya bangsa Indonesia ini bisa diferensiasikan sebanyak-banyaknya. Teman-teman sekalian, mari kita sambil bersantai ria di mobil nih, ketemu Mbak Enji ini susah banget. Tapi kok kali ini kita grebek Mbak Enji ini, kita ajak ke jalan-jalan ke Canggu ya. Sampai batuk aku jadinya tuh, karena kata digerebek itu susah. Kita grebek dua. Kok Abis Lebaran ini kok Mbak Enji ngumpet di Bali, ada apa ya gitu ya? Kiano nih, di belakang tuh. Kiano. Selesaikan dulu batuknya berarti ya. Keselak aku kadang-kadang dibilang gerebek itu kan yang zaman dulu tuh. Waduh itu kayak mana gitu ya. Tapi karena Kiano tuh lagi mau, apa tuh Kian? Kamu mau, kenapa mau healing katanya sama teman-temannya. Healing ya. Gitu, jadi akhirnya kita memutuskan untuk hari Lebaran kedua ada di Bali. Di Bali, Minum dulu ya, asik. Dan memang teman-temannya Kiano lagi banyak di sini, Pak Made. Oh banyak ya. Oh karena Kiano kan kalau nggak salah sekolah online ya? Enggak sih, dia udah nggak sekolah online, udah offline dulu aja yakin ya pas waktu pandemik ya. Pandemi ya. Tapi actually karena ini teman-temannya kayaknya semuanya pada liburan ke Bali deh Pak Made untuk hari keduanya tuh. Ya. Temannya kan banyak banget di sini tuh yang lagi pada holiday yakin ya. Sebagai mantan putri Indonesia kan banyak hubungan dengan pariwisata. Kira-kira apa sih pendapat Mbak Enji ini untuk bidang pariwisata Indonesia, khususnya Pulau Bali dan pulau-pulau sekitar Pulau Bali yang indah-indah ini? Apa sih? Nah sebenarnya tuh aku dulu pernah bikin buku ya Pak Made, judulnya tuh Jendela Pariwisata Indonesia. Itu ada trilogi. Jadi masa depan pariwisata Indonesia itu aku tulis dalam buku yang ketiga. Nah, jadi aku bikinnya yang seri pertama itu adalah sejarahnya pariwisata, terus pariwisata zaman now, dan the future of tourism. Nah aku kan melihat misalkan selama ini Bali tuh yang menjadi salah satu magnet dunia. Nah, tapi kan kita nggak bisa juga over promote. Nah, sementara nanti kalau kita over promosi dan di sininya nggak well, itu malah akan berdampak kepada apa? Promosi yang tidak memberikan janji dan orang akan kecewa kan ke sini. Nah, aku khawatirnya nih Pak Made dengan kemacetan yang terjadi gitu kan. Nah, orang akan mulai merasa this is not a paradise anymore. Karena kok paradise-nya kok macet di mana-mana ya, kok capek ya gitu. Sampah di mana-mana lagi. So kita kan harus hati-hati kalau dalam mempromosikan pariwisata itu, jangan sampai over promise dan akhirnya orang nggak datang lagi. Dan kita harus ingat kan kompetisinya sekarang banyak banget, ada pulau-pulau di sekitarnya gitu kayak Lombok ya kan, terus mungkin ada apalagi lah yang di sekitar Bali sini. And then it's not only about competing with Indonesia aja, tapi kan yang di luar juga. Bangkok sekarang gila-gilaan. Vietnam luar biasa. Vietnam, Hanoi, Filipina. So kalau ini masalah kemacetan nggak diurai di Bali, I'm afraid ya Bali is not going to be a paradise anymore, Pak Made. Nah itu. Karena pegel kaki juga kemarin aku nyetir sendiri. Gawat juga, macet ya?
Masih macet Tapi gitu. kalau di maksud saya gini loh. Kalau di kawasan kotanya tidak macet karena kegiatan ekonomi kan turun. Kurang. Tapi kalau di pariwisatanya justru libur lebaran tuh orang datang ke Bali. Ya betul. Kebanyakan lokal kan gitu kan. Nah, dan itu kan yang harus mulai dipikirkan kan Infrastrukturnya. infrastruktur, apalagi yang berkaitan dengan mass transportation. Kalau di Singapura kita gampang kemana-mana, ya pakai MRT. Ya. Nah, kan di Bali ini mungkin aku nggak tahu sih strategi daripada pariwisata di Bali ini, apakah memang akan bertahan terus dengan menggunakan jalan biasa dan orang-orang bersepeda motor, atau memang ada keinginan untuk membuat jalan pintas seperti LRT gitu kan, MRT. LRT, Nah itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya konsep pengembangan pariwisatanya. Terus akan mengenai dilakukan. persampahan gimana? Waduh, itu akan menjadi promosi yang kontradikti, dan itu kan bukannya juga udah pernah terjadi, Pak Made. Kemarin ada yang kasih di sosmed Ya. soal ya sampah-sampah lah yang ada di Bali. Luar ini. biasa. Buruknya itu. Dan kan sekarang ini zamannya sosmed ya. Kalau misalkan kita nggak bisa menguasai sosmed, artinya kesalahan kayak sampah itu bisa menjadi terbooming sampai ke seluruh dunia. Ya. Tetapi ngomong-ngomong mengenai sampah ya, Kota Solo yang dipimpin oleh Mas Gibran, dia sudah mampu membuat sampah menjadi listrik loh. Walaupun kapasitas masih tidak terlalu besar, Nah, iya. tapi sudah mampu digunakan khusus untuk Solo dan sekitarnya. Apalagi kalau Singapura itu seluruh sampah itu menjadi listrik. Dan tentunya daripada budget yang untuk BTS dan lain-lain sangat kecil untuk membuat pembuatan listrik menjadi sampah. Tidak sampai mungkin 10 triliun itu sudah jadi Pulau Bali ini udah aman. Kenapa enggak APBN, APBD yang ada disisihkan untuk pengelolaan sampah di Pulau Bali? Nah, kalau itu tidak akan dibuat oleh Pulau Bali, yakin 5 tahun lagi sampah numpuk di mana-mana, banjir di mana-mana karena sampah, dan Bali pasti akan ditinggalkan. Nah, itu bagaimana saran Mbak Enji sebagai mantan putri Indonesia? Nah, gitu loh. lagi-lagi kan kembali ke prioritas ya, dan juga goals ya akan diterapkan lah dan akan dicapai oleh Bali dan Indonesia. Kalau kita ngomong Bali kan udah nggak lagi ngomongin Pemda ya, karena Bali itu udah worldwide, jadi itu jadi kebijakan pusat lah, artinya dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata gitu. Mungkin akhirnya mereka tuh mencoba untuk membuat destinasi pariwisata lainnya di Indonesia. Iya. Tapi lagi-lagi yang jangan sampai dilupakan, Bali is still Bali yang Still adalah Bali. magnet. Ya. Tidak bisa ini ditinggalkan Tidak dan bisa. nggak diprioritaskan. Ya. Karena this is the soul of tourism. Sehingga kalaupun misalkan akan mengembangkan destinasi lainnya, tidak dengan mendegradasi yang ada di Bali ini, which is kalau ada permasalahannya tolong diselesaikan. Sampah, let's say. Kalau sampah ini udah jadi permasalahan, bukan sedikit lagi insinyur-insinyur kita Pak Made yang bisa untuk mengconvert sampah menjadi electricity, sampah bisa menjadi sesuatu yang ada nilainya. Nah kan lulusan-lulusan di sini juga banyak bisa untuk dipakai. Nah masalahnya kan prioritas dan juga keterpentingan. Nah, itu pentingnya buat Bali itu. Gitu, mudah-mudahan ya. Aduh. Ya itulah, jadi saya pikir itu yang saya bingung loh. Setiap pilkada, pemilu tidak pernah ada orang menyentuh mengenai program persampahan. Sedangkan ke program ini yang sebetulnya bisa membuat Pulau Bali itu berkesinambungan. Berarti kan tidak dianggap penting ya Pak Made ya. Jangan hanya saya yakin lah kalau di IKN itu udah dipikirkan dan pasti sudah ada programnya. Jangan hanya IKN aja, kota-kota penting di Pulau Bali, Lombok, NTT, Yogyakarta dan lain-lain itu harus dipikirkan juga masalah persampahan. Karena banjir kota Denpasar itu gara-gara sampah, bukan gara-gara dataran rendah. Infrastrukturnya bukan yang ini ya. Itu. Nah kan berarti begini ya Pak Made, kalau kita bicara sedikit soal
dunia pariwisata ini kan harus dipikirkan pertama dengan peningkatan turisnya atau peningkatan usaha daripada pariwisata akan ada peningkatan populasi. Nah, populasi itu pasti akan menimbulkan sampah. Nah, yang ini yang harus degradable, yang harus diolah ulang. Nah, masa kan kita mau ngembangin satu daerah tapi kita nggak pikirin outputnya yang sampah ini. Harusnya tuh semakin banyak berkembang tuh sampahnya juga harus mulai dipikirin. Nah, kalau misalkan tadi Pak Made bilang soal Solo, berarti kan itu udah ada jadi pilot project. Nah, bisa diterapkan dong di sini dan aku tuh terlalu yakin orang-orang Indonesia itu pinter-pinter. Pinter sekali. Bisa kok dia ngubah sampah itu. Nah, cuman dan itu teknologi yang biasa, tidak udah di mana-mana seluruh dunia juga udah ada gitu loh. Betul. Nah, sekarang kan berarti kan di kebijakan. Nah, sentris daripada kebijakan di Bali ataupun di Indonesia ini mau dibawa kemana kebijakannya? Kan yang aku dengar terakhir, aku sih udah lama nggak ngutak-ngatik ya. Cuman ya aku dengar kemarin kan ada ditetapkan misalkan 10 destinasi pariwisata gitu ya. Termasuk Bali juga. Bali, Lombok, Labuan Bajo, Toraja kalau nggak salah ya. Toraja. Yogyakarta. Betul. Sekarang kan harus dihitung gitu loh seberapa kebermanfaatannya dengan anggaran yang sebegini banyak gitu. Nah, outputnya tuh apa? Adakah peningkatan pariwisata yang signifikan dari itu? Nah, sementara kan emang ukurannya kan akan sulit ya Pak Made. Jadi gini, kalau pariwisata itu adalah salah satu sektor yang nggak bisa kita, aku taruh 1 triliun, aku bisa nggak ngitung baliknya 2 triliun, nggak bisa kan? Karena kan dia spreading ke food and beverage, UMKM, dia spreading, jadi multiplier efeknya itu banyak gitu loh kalau di ini. Jadi susah untuk menghitung. Nah, sehingga akhirnya dianggap bahwa di Kementerian Pariwisata ini adalah satu departemen atau satu kementerian yang memerlukan duit tapi nggak ada outcome-nya. Padahal bukan nggak ada outcome, bukan nggak ada output juga. Cuman kan nggak terukur. Kan nggak mungkin kayak misalkan kita ngomongin soal energi lah. Oke, kita keluarin modal se-X, kita akan dapatnya X kuadrat atau X pangkat 3 atau X pangkat 4. Itu langsung dari departemen yang sama terhitung. Kalau pariwisata kan enggak. Sulit. Sehingga ini dianggap sebagai departemen yang cost. Padahal bukan cost juga loh. Manfaatnya dinikmati oleh kementerian-kementerian lain. Kementerian katakanlah industri, perindustrian, karena banyak lah ini pedagang-pedagang dan semuanya. Nah, walhasilnya kalau akhirnya itu nggak dianggap sebagai sentra untuk dikembangkan, nggak peduli soal sampah karena bingung juga nih memasukin anggarannya lewat mana. Seperti 10 destinasi prioritas, yang 10 itu yang sudah disentuh memang ada Danau Toba, Bali mungkin sudah disentuh, tapi NTT, tapi yang munculnya yang sudah lumayan berhasil di Bajo, tetapi tetap tidak dibarengi dengan infrastruktur yang memadai. Nah, itu dia. Dan tidak konsisten pemerintah gitu loh. Jadi lebih bagus cari destinasi wisata 2-3 aja, tapi pastikan seluruhnya harus disiapkan gitu loh. Mungkin aku kan nggak ada di situ ya, tapi mungkin dalam pembahasannya ini ada asas pemerataan mungkin dipikirnya sana maju sini. Tapi kan yang harus diingat adalah kita berkejaran dengan waktu. Nah, dan kita berkejaran dengan modal. Apakah cukup gitu loh dengan X ini apabila dividernya dibagi dengan 10 tempat, efeknya itu lebih bagus mana dibanding dengan X ini kita bagi dengan 3 tempat. Nah, kan disitulah gitu yang harus dihilangkan misalkan kecemburuan anggaran. Nah, karena aku dulu juga gitu. Nanti dipikirnya, aku cuma Bali terus sih pariwisata, Padahal in a larger extent kita tuh ingin mengatakan bahwa ini yang kita punya loh sekarang, ya kan? Dan kita nggak bisa deny orang tuh masih ke Bali sampai hari ini ya Allah. Walaupun kita coba untuk distract that, untuk pergi ke Papua, untuk kita distract ke Lombok,
Tapi I don't know what happened with this island. Tapi this island is a very magnetic island gitu. Orang tetap balik ke Bali lagi, balik ke Bali lagi. Tapi jangan salah loh, Lombok udah mulai loh. Lombok udah mulai ya, alhamdulillah mulai. ya. Karena kalau gitu, kalau orang mau ke Bajo, itu kan biasanya Bali dulu baru Bajo. Ya. Tapi kalau Lombok belum tentu dia ke Bali terus ke Lombok. Biasanya mereka direct ke Lombok dari luar. Nah, itulah salah satu potensi di Lombok akan bisa menyaingi Pulau Bali. Pendapat Mbak Angie apa di Lombok? Aku sih betul-betul melihat itu sebagai potensi yang luar biasa ya. Walaupun memang ada satu labeling yang mungkin harus agak sedikit dipikirkan cara kampanyenya, sehingga tidak terkesan bahwa Lombok itu kan daerah maaf ya, itu kan untuk religi wisata religi gitu. Orang masih berpikirnya ke situ kali ya. Itu mah Lombok mah jam 10 udah sepi gitu. Nah, ini saya menjawab dikit ya. Labeling ini di Lombok itu hanya ada kan sebenarnya hanya diyakini oleh bangsa kita sendiri. Orang Indonesia sendiri, sehingga orang Indonesia, konglomerat Indonesia tidak mau ke Lombok, tetapi tidak diyakini oleh orang bule. Makanya alasannya orang bule itu yang menguasai Lombok karena dia tidak meyakini hal itu. Sekarang Lombok dikuasai bule, bos, gitu loh. Nah itu. Nah, berarti kan ada isu yang berkembang di Indonesia ini, gitu. Dan akhirnya malah membuat yang investasi luar yang masuk ke Lombok kan? Nah itu, saya. Nah tapi dengan dimulainya pemerintah untuk membuat sirkuit, pelan-pelan, step by step memang sudah mulai berjalan di Lombok. Iya sih, aku tuh kemarin dari sana kan, ada kebetulan diundang untuk ngikutin apa tuh kita, apalagi tuh motor-motor gitulah ya. Nah, jadi memang kayak di Mandalika it's very occasionally. Jadi orang ramenya pas ada event. Tapi setelah itu kurang. Jadi komplain daripada pelaku bisnis pariwisata yang ada di sana, ya ini mau musiman. Gitu kan. Nah, kita kan nggak bikin begitu ya. Maksudnya kalau dalam dunia pariwisata kayak Bali, ada event nggak ada event mah tetap aja. Makanya orang bule pintar. Dia nggak berfokus karena menggunakan sirkuit itu. Dia berfokus membuat residensial eksklusif. Nah itu. Kalau residensial dia itu tidak mengenal waktu dan event. Mereka tinggal di Lombok, kemudian pantainya bagus, tempat surfingnya bagus. Mereka tinggal di Lombok. Pada saat dia tinggal di Lombok, dia gunakan residennya. Pada saat dia ke Amerika atau ke Eropa, dia sewakan. Itu dia betul. Jadi propertinya itu tuh dijadikan seperti yang ingin Pak Made bangun juga ya. Ada akhirnya melihat potensi itu ya. Kalau residensial nggak ada matinya. Kalau bangun hotel saya nggak berani di Lombok. Karena apa? Masih event based on event. Based on event itu. Jadi residensial di mana-mana pun residensial emang indah, ocean view, kemudian ada tempat surfing, ada pelabuhan. Nah, jadi attractionnya di Lombok itu mirip kayak, kalau untuk Lombok Barat khusus kayak di Phuket. Oh, I see. Tapi kalau di Lombok Tengah, seperti di Bali, mereka tidur di hotel, pantai, ya biasa aja. Tapi kalau di Lombok Barat yang berseberangan dengan Pulau Bali, itu di situ banyak pelabuhan internasional sudah ada, orang pun tidak tahu. Del Ray ada. Nah sekarang kan di situ akan dibangun Kepensi Apurva, itu Kepensi di situ kan. Nah kalau itu terjadi, makanya wisata yang untuk di Lombok Barat itu kebanyakan akan menuju pulau-pulau. Kalau di Lombok Barat lah pusatnya puluhan pulau yang ada di sana. Untuk snorkeling, diving, surfing. Sebenarnya berarti luar biasa itu. Berarti kalau misalkan concentrate-nya more mungkin antara Bali dan Lombok itu udah bagus juga dong ya strateginya ya gitu. Karena linking, jadi bukan sisahan sih, tapi tumpahan dari Bali itu bisa ke Lombok. Ya kan? Nah, masalahnya kemarin kita ke Lombok, yakin kita nggak dapat hotel yakin ya. Ke Gili Air kita. Gili Meno bagus, Gili Meno. Oh, oke. Kemarin ke Gili Air ya?
Kita kemarin itu karena ada undangan untuk yang motor GP itu, terus akhirnya kita ke Gili Air, tapi mungkin karena lagi loaded, ya kan, karena kan mungkin pembalapnya, teknisinya. Gili Air tidak banyak kamarnya, sedikit. Iya ya. Penuh ya? Penuh banget. Akhirnya tidur di mana? Akhirnya kita balik lagi. Nah besok rencana mau ke Bajo apa ke Lombok? Kita besok ke Gili Air. Gili Air. Dapat hotel di mana Gili Air itu? Kita kayaknya nggak nginep nanti, kita langsung ke Lomboknya. Gitu. Cuman karena bautnya ya, itu kan 1,5 jam tuh dari sini. Dari mana? Dari Benoa apa dari Padang Bayi? Dari Benoa kayaknya tuh. Benoa ya. Ke Lombok langsung ke Gili Air. Trawangan dulu berhenti dia. Oh iya, Gili Trawangan, betul. Gili itu Gili Trawangan dari namanya. situ di drop ke Gili Air. Enggak, habis itu dari Trawangan langsung ke Lombok. Lombok daratan. Iya ke daratannya ya, maksudnya ke mana? Apa tuh namanya, Kin? Dari Gili Trawangan nanti kita langsung ke Lombok lah gitu. Menginapnya di Lombok di mana? Nggak menginap kan? Aku nginep 1 malam di Lombok. Nah, karena ada temen juga di sana, alhamdulillah gitu ya. Waktu kalau di Bali tuh tak terasa. Apalagi kalau ngobrol sama Maden nih, orangnya luar biasa. Kita udah ngomongin loh soal bagaimana pemasaran pariwisata. Tadi sebenarnya kita tuh lebih kepada persiapan infrastruktur pariwisata. Belum lagi masalah pemasaran pariwisata. Banyak komponen-komponen di dalam pariwisata sebenarnya. Ikutin aja. Pariwisata kan tidak lepas dari kuliner juga ya. Itu dia. Tapi sebetulnya begini ya. Kayak sekarang kan grup Holy Wing gitu ya. Mereka akan membuat franchise ramen gitu ya. Nah, sebetulnya ya tidak perlu itu. Kalau kita datang ke Jogja, itu ada banyak restoran yang luar biasa hebatnya tapi tidak tersentuh oleh orang. Baru kopi klotok aja disentuh oleh pengusaha. Yang banyak kopi klotok di Jogja itu ada ratusan seperti itu. Kenapa Bapak angkat ini, Holy Wing pun mengangkat itu dijadikan franchise. Misalnya dari grup ini mengangkat ini franchise, kan luar biasa. Maksudnya Pak Maden jadi tidak perlu franchise dari luar lagi. Kita membuat franchise yang ada di Indonesia. Tapi justru kita yang membuat orang supaya memfranchise produk kita. Nah itu yang belum dipikirkan. Iya juga, aku tuh baru aware juga tuh Pak Mada baru bilang begitu ya. Tapi mungkin karena orang kita tuh lebih senang dan merasa lebih prestisius kalau makan di yang franchise yang terkenal itu dari luar. Tapi coba kopi klotok, itu kan sukses. Sekarang di Bali dibuat juga kopi klotok. Nah itu kan udah jadi franchise misalnya. Nah, itulah maksud saya. Kekayaan budaya bangsa Indonesia ini bisa difranchise-kan sebanyak-banyaknya. Betul. Ya kan namanya tapi original, jangan dirubah. Misalnya kalau kopi klotok ya kopi klotok aja. Misalnya di Jogja banyak benar mini banyak sekali. Nah itu yang saya pikir memang cuman kadang-kadang masalahnya SDM-nya. Betul. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita mengirimkan tukang, misalnya kita mau franchise-kan dia, misalnya restoran apa yang di Jogja gitu ya. Kita kirim 20 orang untuk belajar mengenai itu. SDM-nya ini SDM-nya harus kuat ya. Habis itu kita buka di Bali udah ada SDM, di Lombok ada SDM. Nah, itu mungkin bisa. Nah, tapi kita harus bayar pemilik asal ini. Nah itu bagaimana kalau Pak Made bisa meng-advise gitu loh, gimana caranya supaya ini menjadi orang suka gitu loh, pemerintah juga mengadopsi ini, ayo dong ini tolong di franchise nih. Gini, caranya begini, kita mengadakan survei di Jogja, betul-betul makanan yang sangat disukai dan tidak pernah ngantri luar biasa, banyak sekali. Nah itu kita pendekatan, kita mau adopsi itu, kita bayar dia. Bayar pertama misalnya, oke, saya akan franchise-kan ini, Anda mesti melatih nama restoran Anda tuh tetap kita pakai, dilatih, resipinya harus sama, kita bayar karena udah kita kasih dia 1 miliar. Tapi kita yang memiliki.
Tapi dia beli lah ya. Tapi dia tetap menjualkan dia punya di Jogja tetap. Yang di luar Jogja kita. Oke. Seperti itu mungkin lumayan loh apa namanya. Jadi kita, nah contoh ini orang nggak tahu, saya lagi survei di Bali. Sudah banyak sekali restoran yang adopsi dari sana. Duduk pun tidak nggak bisa. Hah? Karena ramenya. Oke. Satu seperti Kopi Toto juga bagus ya. Yang ada di Bali itu ada nama restoran apa. Jadi dia pinter. Sayur asam 3.000. Nasi 2.000. Murah banget. Bisa pepes 1.000. Kalau dia makan udah macam-macam itu sudah 20.000. Iya juga. Itu bagaimana? Parkir pun nggak ada. Oh itu lagi viral nih di Bali nih. Di Bali banyak, di Gatot Subroto itu hampir semua dan yang memiliki itu sekarang justru orang-orang Jawa. Oke. Itu ya. Itu cuman sayang dia kan tidak franchise kan gitu loh. Iya ya, ini sebenarnya bisa loh Menteri Perdagangan nanti harus membuat nih kuliner kita nih jadi ini. Nah, komponen lainnya apa lagi nih Pak Made? Kan ada komponen kuliner. Nah, kemudian sekarang ini apa namanya, produk-produk pariwisata herbal. Oke, iya. Itu produk herbal. Itu jadi produk-produk herbal. Nah, satu gini loh. Pemerintah itu harusnya juga jangan hanya menata jalan aja. Mereka bikin desain guideline untuk kemudian menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang punya toko, outdoor ruko dan apa, harus seluruhnya paling tidak mengecat, memperbaiki kalau untuk kios kayak gini. Jadi, standardize. Desain guideline untuk kios-kios di pinggir jalan. Kayak gitu tuh kan rusak. Oke, iya. Bila perlu pemerintah bantu. Kiosnya dirubah kayak gini. Nah, itu kan akan menyebabkan kuliner itu akan satu terasa higienis. Coba kayak ini restoran pada kayak gitu. Coba kan iya. Mereka nyuci piringnya. Bener juga ya. Jadi ada desain lain. Kemudian toko-toko yang sudah ada diwajibkan untuk mengecat tiap tahun sekali. Oke, betul juga ya. Kemudian tempat sampah ada. Kalau itu bisa dilakukan, butuh waktu lah 5-10 tahun. Bali ini akan nyaman sekali. Tapi paling nggak dia bisa jadi satu etalase yang menarik lah gitu kan. Pada proyeknya misalnya pada proyeknya daerah mana gitu loh. Oke. Contoh gitu loh. Pak Made ini banyak sekali gagasan-gagasan yang menarik loh ya kan. Orang ngeliat, contoh ya. Iya betul. Kalau kita lihat di Jimbaran, masuk jalan Jimbaran, itu kuliner sama UMKM itu, wah kumuhnya nggak karu-karuan. Waktu itu saya udah punya gagasan, penting kasih tahu bupati, tidak ada yang ngerti, pusing. Oke. Sekarang kita, Mbak pernah nggak ke jalan-jalan luar tuh GWK tuh, pernah nggak? Tadi malam tuh iya. Nggak karu-karuan itu, kaki limanya nggak karu-karuan, bentuknya tuh. Tapi benar juga itu kalau misalkan dibuatkan satu, iya. Ada aturan. Kebijakannya berarti kan harus disusun dan ditata supaya paling enggak tuh kalau mau yang di apa tuh namanya, kalau di Jakarta kan namanya kaki lima ya kalau kita ya, kalau sini aku nggak tahu deh namanya apa. Tapi paling itu tuh dia punya satu standar dan satu guideline gitu bahwa gini harus begini ya lu kalau mau buat ya kayak begini kan ya. Coba sekarang ini kan apa ini? Yes. Nah itu butuh waktu panjang, mindset orang tuh mesti. Nah makanya saya mendukung IKN itu merubah mindset orang-orang yang nantinya merupakan kehidupan dan peradaban baru di situ sebagai contoh. Oke. Di situ nggak mungkin ada orang nanti puntung rokok pasti nggak boleh. Iya. Mau nonton pasti antre. Oke. Dan lain-lain itu pasti diterapkan di sana. Dan itu gagasan itu sebetulnya sangat bagus. Jangan ada gagasan kayak Pak Anies, ngapain buang-buang 500 triliun di IKN,
Kita di setiap kota aja kita bagi-bagi uang itu, ya malah rusak jadinya tanpa perencanaan. Oh, ini sebenarnya lebih kepada perencanaannya untuk menata budaya orang. Ya, untuk peradaban budaya mindset baru. Oke. Nantinya orang-orang kan akan di situ tuh akan orang datang ke sana pun sudah diatur mindsetnya, nggak boleh begini, nggak boleh. Lama-lama kan terbiasa seperti di Singapura. Kayak Singapura ya, orang nggak ada pengawas juga takut juga ya kan untuk Ya, kalau gimana di sini gimana. Kan rokok-rokok buah. Iya, di sana mana berani orang ya kan. Itu sebetulnya tujuan daripada IKN, sebetulnya sungguh mulia. Untuk kalau Indonesia dari 2045 menjadi negara maju masih seperti ini, Iya, peradabannya gimana? Sulit. Jadi ke culture juga ya, jadinya ke Culture. budaya gitu ya. Tapi di Bali kan budayanya sebenarnya bagus banget loh Pak Mada. Di Aku Bali salut tuh. sebetulnya sudah ini nih, ada filosofi Bali. Orang Bali untuk membuat sajen dia semiskin apapun dia bisa. Gimana? Itu maksudnya gimana? Kalau dia untuk upacara kan tiap hari sajen. Oh, oke. Semiskin apapun dia selalu tidak ada kata tidak bisa, pasti bisa. Oke. Mungkin itulah kehebatnya. Kalau di Bali dia nggak bisa, kalau dia nggak bisa saja lebih bagus dia mati. Jadi itu Oh. diutamakan. Maka tiap hari orang Bali itu sesajen tuh ada. Dan jadi, Oh gitu ya Pak iya, Mak? itu Oh, selalu oke. itu. Dan dia bisa, dan tidak murah loh. Oh ya? Kalau dalam 30 hari nggak murah. Gajinya pun bisa habis. Tapi kenapa dia bisa? Itulah dia meyakini bahwa budaya itu harus diteruskan dan dia pasti bisa dapat rezeki gitu. Oh, jadi sesajen itu tuh harus setiap hari? Setiap hari. Oke. Itu orang nggak tahu, tapi orang kok bisa gitu. Kok saya juga sampai hari ini kalau kita teliti, keanehan budaya di Bali itu luar biasa. Jadi dia kalau sajen apa aja sih yang Pak Mada yang disiapin? Ada apa namanya Bantan kayak di Bali, ada pisang dan setiap pojok tuh ada gitu. Oh, itu yang dibilang akhirnya nggak murah juga gitu. Makanya gini, seperti di contoh di hotel kita kan, kita punya hotel nih. Kita kan yang buat sejajar kan tetangga minta tolong sejajar, itu kita biaya juga cukup mahal. Oh, oke. Sebulannya. Nah, itu hotel kecil. Kalau hotel gede lebih mahal lagi. Nah, tapi kalau keluarga kan lebih besar lagi rumahnya. Wih. Nah, itu makanya mereka itu harus, dan tidak mungkin tidak bisa kan. Itu yang saya bingungkan. Kalau urusan budaya Bali, sembahyang itu selalu bisa di Bali itu. Iya ya. Makanya tidak akan punah. Dan mereka ada aja jalannya, padahal itu nggak murah kan, ada aja jalannya gitu. Nah, itulah saya bilang dulu ada orang mengatakan bahwa wah nanti bule datang banyak-banyak, budaya punah. Justru makin kental budayanya, nggak akan punah. Oh, tapi iya juga ya maksudnya. Nah, ada orang terpengaruh, gua nggak usah sembahyang deh, nggak usah sajen deh. Nah, ada. Kenapa? Sebetulnya ini kan budaya. Bali itu sebenarnya budaya. Iya, yang benar-benar kuat itu adalah cultural ininya ya, heritage-nya juga. Kan sebetulnya ya, agama kepercayaan. Iya. Nah, terus selain komponen budaya, apalagi Pak Mada di dalam pariwisata tuh? Budaya yang tadi kan mengenai kuliner, persamaan dan mindset. Oh, mindset, oke. Mindsetnya itu harus. Nah, tapi kalau orang Bali sendiri mindsetnya sudah sangat welcome dengan, tapi kan orang-orang luar kita tidak tahu. Betul. Bikin satu aturan yang lebih jelas. Tapi kalau untuk orang luar tinggal di Bali sudah jelas. Mereka harus ada catatan. Jadi dia ngikut juga gitu ya. Ngikut. Karena apa? Di Bali itu kalau ada orang misalnya Idul Fitri, sembahyang Jumat, yang jaga tuh orang Bali. Oh. Gitu loh. Oh, mereka udah nggak ini ya. Nggak ada perbedaan. Mereka udah nggak mau juga gitu ya. Karena orang Bali itu tidak agama apa juga, mereka karena dihargai gitu.
Nah, kalau dari segi ini sekarang Pak Made sebagai pemilik hotel-hotel, hotelnya jamak loh ya, banyak nih. Gimana tuh sekarang akhir-akhir ini bagus nggak perkembangan pariwisata? Nah, pariwisata kalau kita lihat COVID ya, COVID kan tahun 2020. Yes. Sekarang baru normal. Oke. Sekarang ini boleh katakan tahun 2024 ini sudah normal seperti dulu. Oh, jadi udah okupansinya? Sudah bagus. Oke. Sudah bagus okupansinya, jadi udah normal. Nah, tetapi yang nggak normal adalah infrastrukturnya. Balik lagi dong ya ke situ ya, infrastruktur ya. Karena apa, mungkin juga dulu jadinya terlalu terlena kali ya, sehingga nggak menyangka bakal naik lagi begini dan akhirnya jadi nggak ready gitu ya. Bisa jadi ya mungkin. Nah, tapi itulah perjalanan kita tuh dari Seminyak. Wah, pokoknya jangan lupa untuk terus ngikutin pembicaraan-pembicaraan yang menarik seputaran pariwisata bersama Pak Made, dan juga insya Allah kalau aku lagi di Bali kita akan explore lagi mengenai how to get our tourism more attractive, more beneficial, and more profitable. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih.